terbatas, hanya ada 80 unit. Nah, teman-teman, saya tunggu di lokasi untuk survei dan ngobrol-ngobrol dengan saya. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau duduk dulu nih di taman. Dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Omar. Kali ini saya mau nge-review Grand Flora Permata ya, perumahan yang ada di Legok ya, Tangerang ya. Ini deket banget sama stasiun Parung Panjang ke arah sana gitu ya. Kemudian dari BSD juga deket. Kemudian juga dari Pemda Tiga Raksa juga deket. Nah, jadi ini adalah sebenarnya kalau saya bilang sih mutiara yang tersembunyi gitu ya. Karena memang belum banyak yang tahu. Nah, kali ini kita mau review nih. Grand Flora Permata ini kita ada sekitar 80-an unit, ada kafling, ada tipe sakura, dan juga ada tipe tulip. Nanti kita akan lihat di dalam seperti apa keadaannya, ya. Ikuti saya terus. Oke, sekarang kita ada di dalam perumahannya Grand Flora. Nah, di depan ini ada blok A dan blok B, jadi sebelah sini gitu ya. Ini adalah kafling. Jadi kita jual kafling di sini. Teman-teman nanti mau desain sendiri atau mau pakai desain di sini juga bisa ya, untuk teman-teman bangun sendiri. Nanti detailnya nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi ya, seperti apa harganya segala macam gitu ya. Nah, sekarang kita jalan ke dalam sedikit. Ya, kita bisa lihat begitu teman-teman masuk ke dalam, jalanan ini dari paving block. Jadi memang environmental friendly. Jadi ya cukup bagus lah. Apalagi di sini tuh airnya cukup bagus gitu ya. Jadi kalau kita masang pompa segala macam, udah nggak perlu ke pump lagi gitu loh, karena memang air tanahnya udah cukup bagus. Oke, kita jalan lagi yuk. Oke, di situ nanti ada kantor pemasaran ya. Kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol sama tim marketing, kantor pemasaran ada di situ. Nanti silakan aja kalau mau tanya-tanya lebih dalam gitu ya. Nah, sekarang kita mau liatin tipe-tipe rumahnya supaya teman-teman nanti bisa dapat gambaran dan mau datang survei ke lokasi ini. Yuk kita lihat. Oke guys, sekarang kita ada di rumah contohnya Grand Flora Permata. Nah, kita ada di depan tipe tulip, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, untuk kita lebih detail lagi, yuk kita masuk ke dalam. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, teman-teman bisa lihat ada pohon ya yang cukup rindang gitu ya. Ini memang ciri khas kita, karena kita Grand Flora, ada floranya gitu ya, ada tumbuhannya. Terus juga kita lihat ini cukup untuk 1 mobil ya.
Kita pakai paving block di sini. Jadi satu carport. Nah, ini kita akan masuk ya. Kita lihat ya, ini memang finishingnya udah bagus banget lah gitu ya, secara kualitas bangunan gitu ya. Kita masuk ke rumah contoh yang tipe tulip ini. Ya. Bisa dilihat kualitas bangunannya cukup bagus. Ya, kita masuk ke dalam. Nah, ini rumah contohnya. Ya, kita lihat ya, untuk ruang tamunya ini udah cukup luas gitu ya, udah cukup luas, dan ada dapur bersih gitu ya, dapur bersih. Nah, kita lihat lagi ke dalam sini, yuk kita lihat ke dalam. Ini untuk kamar anak mungkin ya. Sebenarnya kita udah siapin interiornya, cuma memang belum kita finishing. Ya, belum kita selesaiin, tapi ini adalah contohnya seperti inilah nanti kamar ya. Kemudian kita lihat kamar mandinya. Nah, kamar mandi seperti ini. Ya, jadi bisa dilihat. Jadi kita pakai shower di sini, kemudian juga ada toilet duduknya gitu ya. Desainnya juga kekinian banget. Ya, keren sih gitu loh. Bawahnya hitam, sekelilingnya putih seperti ini. Nah, kita sekarang masuk ke kamar utamanya. Nah, kelebihan di kamar utamanya ini adalah kita tinggi banget. Ya, kita tinggi banget. Kita bisa lihat. Ya, jadi sebenarnya sini konsepnya bisa kita bikin, mungkin tempat tidurnya dibikin yang tinggi gitu ya. Karena di atas itu tuh sebenarnya bisa kita taruh pajangan atau kita manfaatkan lah untuk taruh buku gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat jendelanya juga udah cukup besar ya, bisa buat kalau pagi-pagi gitu ya kita buka begini, wah ini udah seger banget ini gitu loh. Pemandangan juga di depan taman gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang. Jadi memang ini didesain memang untuk keluarga muda, keluarga yang masih kecil gitu ya. Kita bisa lihat di belakang ini masih ada sisa ruangan, sisa lahan lah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau nanti punya dana lebih ataupun kita pengen renovasi gitu, ini bisa dijadiin dapur atau ruangan apalah gitu. Misalkan mau tambah kamar juga bisa sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Atau mau kita bikin taman di sini juga bisa juga gitu. Nah, ini untuk tipe tulip ya. Nah, kita lihat juga di sini sudah ada, saya yang mati nih ya. Sudah kita siapin dapurnya. Jadi nggak perlu bikin dapur lagi, udah disiapin, tinggal mungkin ya modalin dikit untuk kitchen setnya gitu ya, kayak gitu. Oke, sekarang udah ya, ini tipe tulip. Sekarang kita jalan menuju ke tipe sakura. Oke, tadi kita udah ngelihat tipe tulip ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pandangannya si tipe tulip yang di sini gitu ya, di rumah contoh ini, itu dia bisa dapat view ke taman sini. Walaupun nanti di sini ada beberapa unit juga yang akan dibangun ya, tapi ya bisa kita lihat lah, ini bisa untuk refreshment mata gitu ya. Nah, sekarang kita jalan, kita menuju ke tipe sakura, tipe yang lebih kecil dari yang ini. Oke, ikutin saya. Oke, sekarang kita ada di tipe sakura. Ini tipenya lebih kecil gitu ya, tapi ukuran tanahnya tetap sama. Hanya saja dia itu terdiri dari satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Nah, secara model sih nggak jauh beda gitu ya. Memang terlihat lebih kecil aja sih gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, kalau tadi di tipe tulip kita pakai paving block. Nah, kalau di tipe sakura ini kita pakai plesteran ya, gitu loh, pakai plesteran. Nah, tapi tetap ada tamannya ya, bonus taman dan juga pohonnya lagi kita tumbuhin. Ini sebenarnya sudah terjual nih, unitnya sudah sold out gitu ya, tapi kita pinjam dulu untuk kita review. Mohon maaf ya, suara ininya masih kebunyi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat secara kualitas ini sih keren banget ya, memang seperti ini apa adanya gitu ya. Nah, kita lihat kalau di sini
Memang bangunannya lebih kecil ya, artinya untuk ruang tamunya seperti ini ya. Kemudian kita masuk yuk ke dalam. Nah, ini kamar tidur utamanya ya, sama kayak tipe tulip tadi, tinggi banget ini secara bangunan gitu ya, plafonnya gitu tinggi, sehingga sirkulasinya ini aja nih ketutup semua ya, itu berasa banget ademnya gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini untuk kamar mandinya, ya memang agak sedikit berbeda. Di sini kamar mandinya tetap ya, desainnya tetap kekinian. Kita bisa lihat di sini desainnya kekinian. Nah, hanya saja kita klosetnya kloset jongkok, ya bukan kloset duduk kayak gitu. Nah, kita lihat ke belakang. Nah, tanah sisa yang ada tuh seperti ini. Memang untuk dapurnya kita sediakan ini aja sih, kayak semacam wastafel aja ya. Nanti tinggal di renovasi sedikit lah gitu loh, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, cukup luas ya. Jadi kalau mau nambah kamar atau mau nambah ruangan ini bisa banget ya. Kalau teman-teman yang masih misalkan budgetnya terbatas ya, bisa mengambil unit ini. Oke, sekarang kita keliling ke sekitar perumahan untuk bisa dapetin seperti apa sih situasi dari Grand Flora. Yuk. Oke teman-teman, sekarang sini saya ada di blok yang paling ujung ya, dan di sini rata-rata dalam satu jalur ini memang tipe tulip semua, dan nanti di ujung sana itu ada musola yang kita bangun. Nah, bisa kalau teman-teman nanti kesini tuh berasa banget ya, ini udaranya tuh seger banget karena memang masih banyak pepohonan, kemudian juga situasinya masih alami gitu loh. Dan yang penting lagi adalah di sini tuh kita bebas banjir gitu. Jadi kalau ada pertanyaan nih, di sini bebas banjir nggak sih? Nah, di Grand Flora ini situasinya itu memang kita tinggi banget gitu loh. Dan di sana malah kalau nanti kita lihat itu jauh lebih rendah dari posisi kita ini sendiri gitu ya. Oke, nanti kita keliling lagi ke tempat-tempat lainnya. Ya, akhirnya selesai juga ya. Tadi kita udah lihat kafling, udah lihat tipe tulip, udah lihat tipe sakura ya. Nah, terakhir kita ada di taman nih. Nah, saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau teman-teman nanti beli di Grand Flora Permata atau ambil unit di sini gitu ya, itu semuanya tuh udah beres gitu ya. Terutama legalitas, perizinan gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi, dan itu sudah siap di KPR-kan ke bank yang nanti teman-teman bisa pilih seperti itu. Ya, kita ada BTN, ada BTN Syariah, ada BNI Syariah, dan juga ada Bank Mandiri. Nanti bisa teman-teman pilih. Nah, kemudian saya terakhir di sini ada taman, nanti sini ada taman ya yang bisa barang-barang dipakai gitu ya. Dan ini memang enak banget sih ya. Kebetulan di sini tadi habis hujan, jadi situasinya itu memang cukup adem kayak gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan, inilah saatnya teman-teman beli rumah, karena dengar-dengar sih nanti setelah vaksin COVID datang gitu ya, harga properti bakalan naik. Jadi cepetan ya ambil unit di sini. Ya, karena juga unitnya terbatas, hanya ada 80 unit. Nah, teman-teman, saya tunggu di lokasi untuk survei dan ngobrol-ngobrol dengan saya. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau duduk dulu nih di taman.